Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Jumpa kembali bersama saya Ibu Eva Siagian dalam semester genap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kita masuk kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Kedua, menganalisa kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang keempat, menganalisa jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang kelima, mengidentifikasi alat pemuas kebutuhan manusia. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apa yang terlintas di pikiranmu? Nah, gambar-gambar ini anak-anak merupakan kebutuhan hidup manusia. Ya, ini hanya segelintir dari berbagai macam kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dikenal sebagai manusia Homo economicus. Artinya, manusia itu melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya timbul masalah, yaitu kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, anak-anak, kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lainnya jumlahnya terbatas dan langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Beberapa daerah tersedia secara melimpah dan sebagian daerah lain tersedia sumber daya yang sedikit, sehingga terjadinya interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebahagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa adanya terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan atau scarcity. Kedua, kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan, kita harus memperhatikan skala prioritas. Jadi anak-anak, kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan banyak. Sehingga sebelum kita memenuhinya, kita harus menempatkan skala prioritas. Nah, apa itu skala prioritas? Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Dari daftar kebutuhan tersebut, kita membuat ranking kebutuhan mana yang paling mendesak, dan itulah yang akan kita penuhi terlebih dahulu, sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Perhatikan sketsa di bawah ini. Nah, di sini saya kelompokkan kebutuhan manusia itu berdasarkan intensitasnya, dibagi menjadi kebutuhan pokok, sekunder, tersier. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan jasmani dan rohani. Berdasarkan waktu penggunaannya, ada kebutuhan sekarang, kebutuhan masa akan datang. Lalu berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu atau kebutuhan bersama. Anak-anak, ini tolong perhatikan ya, macam-macam kebutuhan manusia. Tadi yang pertama menurut intensitasnya, ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok.
ya, ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya, kelangsungan hidup kita akan terganggu. Contoh kebutuhan primer itu papan, sandang, pangan. Ya, jadi pangan itu makanan, sedangkan sandang itu pakaian, papan itu perumahan. Nah, setelah kebutuhan pokok kita terpenuhi, maka akan kita penuhi kebutuhan sekunder atau tambahan. Ini kebutuhan yang terpenuhi apabila kebutuhan primernya telah terpenuhi. Ya, contoh, ya, berbagai macam alat-alat rumah tangga, ya, lemari, arloji, radio, televisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Nah, anak-anak, barang ini kalau tidak terpenuhi tidak menghambat kelangsungan hidup kita. Ya. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri atau prestise orang tersebut. Apabila seorang mampu memiliki barang-barang mewah, pada saat ini sulit menemukan mana barang mewah dan mana yang bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Artinya anak-anak, ya, barang itu mewah atau tidak itu tergantung dengan kebutuhan seseorang. Contoh, pada saat ini penggunaan handphone itu merupakan kebutuhan primer. Lebih-lebih pada saat ini kita daring. Nah, sepeda motor kalau kita perhatikan sekarang itu merupakan kebutuhan primer. Jadi kesimpulannya, ya, kebutuhan itu termasuk primer, sekunder atau tersier tergantung dari tingkat pendapatan seseorang. Lalu kita masuk B, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani. Ini memberi kepuasan pada badan atau jasmani kita. Contoh, ya, contoh obat bagi orang sakit, minuman, ya, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kebutuhan rohani. Ini kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Ya, contoh kita JJS, jalan-jalan sore, itu termasuk juga kebutuhan rohani, nonton televisi, baca buku, ya, sekolah, rekreasi, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan rohani. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidup. Ya, contoh, pada saat kamu lapar, kamu harus makan. Pada saat kamu haus, kamu diberikan minuman. Pada saat kamu sakit, kamu harus diberikan obat. Ya, jadi kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Jadi back to school itu merupakan kebutuhan kita pada saat sekarang. Ya. Selanjutnya, kebutuhan masa yang akan datang. Ya, merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, ini asuransi, ya, tabungan. Ya. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, ini kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Nah, tentunya anak-anak, kebutuhan yang si A dengan si B itu beda-beda. Ya. Lalu kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Misalnya sekolah, ya, pasar, lapangan olahraga, ya,
ya, jalan atau jembatan yang penggunaannya di sana anak-anak dilakukan secara bersama. Halo anak-anak, kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda, ragam dan jumlahnya. Apa yang menyebabkannya? Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Yang keempat, kemajuan impact. 5, tingkat pendapatan. 6, status sosial. 7, perbedaan selera. Inilah anak-anak yang menyebabkan kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kamu lihat di sana alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, jadi anak-anak ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia digunakan alat. Apa itu alatnya? Berupa barang dan jasa. Nah, di sini saya klasifikasikan alat pemuas kebutuhan manusia itu menurut kelangkaannya, menurut hubungannya dengan barang lain, menurut tujuan penggunaannya, menurut proses pembuatannya. Kita simak satu-satu. Nah, alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomis. Ya, semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh, di sini saya buat sepatu dan air mineral, atau makanan yang kita makan sehari-hari, pakaian, ya, kendaraan yang kita gunakan. Untuk memperolehnya itu kita harus melakukan pengorbanan. Yang kedua, ada barang bebas, ya, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contoh, sinar matahari itu gratis, udara dan air hujan. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Di sana ada barang substitusi. Barang substitusi ini dikenal juga sebagai barang pengganti. Ya, barang substitusi adalah barang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, kalau harga beras naik, orang akan beralih makan singkong, ya, atau gandum, atau yang sejenisnya. Lalu gula merah dapat digantikan dengan gula putih. Banyak lagi anak-anak contoh-contohnya yang bisa dijadikan contoh barang substitusi. Lalu ada barang komplementer. Adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, mobil dengan bensin, kompor dengan gas LPG, lalu ya, teh dengan gula, guru dengan murid. Banyak lagi anak-anak contohnya, ya, sepatu dengan kaos kaki, ya, baju sekolahmu, seragam sekolahmu dengan celananya atau roknya dan sebagainya. Lalu, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang atau produksi lain. Contoh, lahan untuk mendirikan gedung, mesin-mesin untuk berproduksi, gedung tempat memproses produksi, dan uang untuk alat memproduksi. Lalu yang kedua, ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya.
Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh, ya, buku tulis dan alat-alat tulis, termasuk handphone, itu sudah siap, ya, itu sudah menjadi barang jadi dan siap untuk dipakai. Selanjutnya, alat pemenuhan kebutuhan menurunkan proses pembuatannya. Satu, bahan mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh, padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan karena masih berupa barang mentah dan harus diproses terlebih dahulu. Jadi pada saat petani itu panen, ya, padi tadi harus dijemur dulu. Setelah dijemur, baru digiling, maka jadilah beras. Nah, beras ini tunggu kita masak dulu menjadi nasi, baru bisa kita makan. Selanjutnya, barang setengah jadi, ya, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh, benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Selanjutnya, barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi, baju, celana, sepatu, buku, dan alat tulis. Perhatikan anak-anak contoh di bawah ini. Di sana ada pohon kapas. Ini bahan mentah. Lalu di gambar kedua ada benang. Jadi kapas dipintal menjadi benang, itu menjadi barang setengah jadi. Lalu benang itu, ya, dipintal menjadi kain, ya, kain ini menjadi barang setengah jadi, dan kain tadi diolah menjadi berbagai macam bentuk, misalnya kemeja, rok, sepatu, celana, dan lain-lain. Jadi ada prosesnya, dari kapas dipintal menjadi benang, benang dirubah menjadi kain, kain lalu dijahit menurut model dan jenisnya. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.